Bagaimana pasar berubah dari ini ke seperti ini? Untuk menjawabnya, kita harus memahami bagaimana alur pasokan barang dari produsen ke konsumen dan juga sejarah adanya e-commerce. Contoh adalah sebuah bisnis pakaian. Proses dimulai dengan petani katun yang menanam dan merawat tanaman katun. Mereka memanen kapas yang kemudian diolah menjadi serat katun berkualitas. Produsen pakaian membeli serat katun dari petani atau pemasok. Mereka mengolah serat tersebut menjadi benang, kain, dan bahan pakaian yang siap digunakan dalam proses produksi. Pabrik pakaian menerima bahan baku dari produsen, kemudian mereka memotong, menjahit, dan merakit pakaian sesuai dengan desain yang telah ditentukan. Selama proses ini, pakaian juga mungkin diwarnai atau dicetak. Distributor atau grosir membeli pakaian dari pabrik. Mereka memainkan peran penting dalam mendistribusikan produk ke berbagai toko dan toko online. Agen dan pengecer membeli pakaian dari distributor dan menjualnya kepada konsumen akhir. Akhirnya, konsumen adalah tahap akhir dalam alur bisnis ini. Mereka membeli dan mengenakan pakaian sesuai dengan preferensi dan kebutuhan mereka. Alur pasokan barang ini telah ada sejak ribuan tahun yang lalu dan baru terdisrupsi dengan adanya internet. 1969, DARPA, Lembaga Penelitian Pertahanan Amerika, melakukan penelitian yang jadi cikal bakal adanya internet. 1979, Michael Aldrich mulai memperkenalkan konsep belanja online. Ia ingin memangkas rantai pasokan barang dari produsen ke konsumen dengan menggunakan penemuan dari DARPA. Tahun 1980, internet mulai bisa digunakan oleh umum, namun terbatas hanya untuk interkoneksi antar universitas atau bisnis. Tahun 1982 didirikan sebuah perusahaan e-commerce pertama bernama Boston Computer Exchange yang melayani jual beli komputer bekas untuk kalangan pebisnis dan universitas. 1990-an, internet mulai bisa dinikmati oleh khalayak umum dan di Indonesia baru ada di tahun 1994 yang jasanya disediakan oleh Indonet. E-commerce sendiri mulai ada di Indonesia pada tahun 1994 dengan nama Diviacom Intrabumi atau DINET atau biasa dikenal sebagai PT Indo Retail Makmur Internasional. Kalian mungkin mengenalnya sebagai pemilik merek Indomaret sekarang ini. Bisnis e-commerce mereka tidak berjalan dengan baik sehingga sekarang mereka fokus di bisnis retail dan investasi ke perusahaan telekomunikasi. Dari tahun 1990-an sampai awal tahun 2000, pertumbuhan e-commerce di Indonesia tidak terlalu baik karena harga komputer dan jaringan yang tidak terjangkau. Tahun 2009, e-commerce mulai booming di Indonesia. Sebabnya apa? Naiknya pertumbuhan ekonomi Indonesia, turunnya harga perangkat dan layanan internet di Indonesia jadi andil besar dalam pesatnya pertumbuhan e-commerce di Indonesia. Pertumbuhan e-commerce yang cepat juga sangat didukung oleh milenial dan Gen Z. Bahkan mereka menguasai mayoritas transaksi dan juga jumlah dari penjual online di Indonesia. Kenapa mereka sangat suka dengan digitalisasi di Indonesia? Jawabannya sederhana, yaitu aman, murah, dan mudah. Dari segi penjual, digitalisasi pasar mempermudah jangkauan produk dari yang dulunya hanya bergantung pada traffic jalan raya di sekitar toko, berubah menjadi dari Sabang sampai Merauke. Hal ini bisa dilakukan lewat media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter, atau media berbagi konten seperti TikTok dan YouTube. Keamanan pun lebih terjamin, karena berjualan di pasar digital dapat mengurangi risiko mendapatkan uang palsu dan juga masalah seperti ini. Biaya operasional pun bisa dipangkas besar-besaran. Contohnya saja sewa tempat. Penjual tidak lagi harus menyewa ruko seharga puluhan juta atau ratusan juta rupiah. Sekarang penjual bisa berjualan di kamar kos atau rumah sewaan yang harganya jauh di bawah harga sewa ruko. Modal awal berbisnis juga bisa dipangkas. Dari yang butuh puluhan juta rupiah bisa menjadi hanya bermodalkan kemampuan negosiasi dengan supplier dan ilmu digital marketing. Dari segi pembeli, mereka sangat diuntungkan dengan harga jual yang lebih murah dibandingkan pasar retail offline. Pembeli tidak harus berdesak-desakan berebut barang dan cukup menunggu paket datang dari penjual.
pembeli bisa berhemat juga karena mereka bisa fokus ke produk yang diinginkan mereka saja. Perubahan kebiasaan dari milenial dan Gen Z ini mengubah perputaran uang dari yang semula seperti ini menjadi seperti ini. Kembali ke pertanyaan awal, kenapa pasar retail offline sepi? Pasar retail offline sepi karena adanya perubahan kebiasaan dari konsumen yang didukung oleh adanya internet. Milenial dan Gen Z yang lebih suka berbelanja atau berjualan secara online yang mengakibatkan terputusnya perputaran uang ke generasi di atas mereka. Ditambah tekanan dari generasi tua, sudah banyak yang pensiun. Lihat aja pola perputaran uang antar generasi. Terus adanya internet dan e-commerce memutus banyak rantai pasokan barang sehingga harga barang sampai ke konsumen itu lebih rendah. Perubahan ini ternyata tidak hanya terjadi di Indonesia saja loh. Ini sebabnya pengusaha saat ini wajib beradaptasi supaya bisa bertahan di sengitnya persaingan. Apakah pasar retail offline akan punah? Tentu saja tidak. Paling berkurang saja karena ada persaingan dengan pasar online. Pasar retail offline punya kelebihannya tersendiri. Misal, bisa melihat, bisa menyentuh barang yang hendak dibeli secara langsung. Contoh saja pakaian. Tidak semua orang itu ahli perbahanan ya. Banyak orang tidak mengerti soal karakteristik jenis bahan. Mereka tidak mengerti adanya bahan katun, polyester, paris silk, dan lain sebagainya kalau tidak menyentuhnya secara langsung. Ini bisa dimanfaatkan oleh pasar retail offline sebagai daya tarik tersendiri untuk menarik pelanggan. Kalau mau pasar offline rame lagi, solusinya pemilik ruko harus ubah sistem sewa dari biaya flat per tahun atau per bulan menjadi persentase dari barang yang terjual. Ini bisa menurunkan biaya operasional toko supaya bisa bersaing harganya dengan pasar online. Copet, preman, pungli, atau pihak lain yang memberatkan konsumen dan penjual juga harus dihilangkan supaya menarik kalangan anak muda untuk kembali berbelanja di pasar offline. Gimana kalian? Tim pasar offline atau online?